Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami adalah kelompok pada mata kuliah Social Group Work yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Cita Meilani, lalu ada ketiga teman saya, Lola Amelia, Tiara Rahmawati, dan Septian. Kami akan mereview kembali poin-poin penting dari mata kuliah Social Group Work yang telah kami dapatkan. Oke, yuk langsung saja ke pembahasan yang pertama. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih social group work itu apa sih? Nah, jadi menurut Sutarso dalam buku pengantar pekerjaan sosial disebutkan bahwa social group work adalah suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Nah, selanjutnya, pekerja sosial menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen utama dalam membantu orang lain meningkatkan kekuatannya, atau instrumen utama tersebut kita sebut dengan use of self. Sehingga, dari sini kita bisa tahu bahwa pekerja sosial itu harus mampu membuat dirinya sendiri berdaya sebelum akhirnya membantu orang lain meningkatkan keberfungsian sosialnya. Nah, lalu instrumen utama yang perlu dimiliki oleh pekerja sosial itu apa aja sih? Yang pertama, ada understanding. Kita memahami bahwa tugas kita sebagai pekerja sosial adalah help others to help themselves. Maka, kita harus fokus mengerahkan waktu dan energi untuk membantu orang lain. Lalu, yang kedua ada sensitivity. Jadi, kita memahami hal-hal yang beresiko akan membuat klien menjadi tersinggung, yang mana itu akan menyebabkan proses intervensi menjadi berjalan kurang baik. Maka dari itu, tahap assessment sangat penting untuk kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga kita dapat memahami klien yang sedang kita hadapi. Lalu, yang ketiga ada respect. Kita harus menghargai klien, menghargai setiap nilai yang mereka bawa, menghargai kebudayaannya, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada acceptance. Di sini artinya pekerja sosial menerima siapapun klien yang meminta pertolongan kepadanya. Jadi apabila ada klien yang datang minta pertolongan, pekerja sosial hendaknya bersikap bersahabat dan tidak melukai perasaan klien dengan bersikap menghakimi. Instrumen yang kelima adalah empathy. Empati yaitu ikut merasakan atau memposisikan diri seperti apa yang dirasakan oleh klien. Lalu yang keenam adalah cooperative intention. Kita membangun kerjasama dengan klien. Setiap anggota kelompok harapannya dapat merasakan manfaat dari setiap proses pertolongan dalam kelompok tersebut. Lalu yang ketujuh adalah partnership. Menganggap partner untuk saling menyembuhkan, saling menolong, dan saling memberikan manfaat. Kedelapan adalah hopefulness. Kita hadir dengan penuh harapan bahwa kehadiran kita bisa membantu orang lain. Lalu yang kesembilan adalah support. Membangun suasana yang baik sehingga setiap orang dapat dengan nyaman bercerita, dapat dengan nyaman menyampaikan apa yang ada di pikirannya, sehingga mereka bisa saling mensupport satu sama lain dengan cerita-ceritanya mereka. Kemudian yang ke-10 adalah commitment. Maksudnya adalah berkomitmen untuk menyelesaikan proses pertolongan sampai selesai. Karena jika tidak berkomitmen, tidak memiliki komitmen, ketika menemui kesulitan saat memberikan pertolongan, kita akan menjadi mudah untuk menyerah. Itu yang kita hindari. Lalu yang ke-11 adalah confidence. Kita yang akan memimpin sesi, kita yang akan memimpin diskusi, sehingga sangat penting bagi kita sebagai pekerja sosial untuk membekali diri dengan kemampuan membangun suasana yang baik. Ada dua tujuan umum dari social group work, yakni enhance functioning dan empowerment. Enhance functioning dan empowerment tujuannya
memberikan pertolongan melalui metode yang dipelajari atau instrumen pendukung. Enhanced functioning dan empowerment ini bisa dilakukan dalam mikro ketika bertatap muka dengan individu atau kelompok, dengan tujuan berusaha untuk memberikan pertolongan kepada individu tersebut. Selanjutnya, ada keterampilan utama pekerja sosial dalam social group work. Yang pertama, active listening, yakni memfokuskan perhatian pada sumber suara, sehingga klien akan merasa didengarkan dan nyaman. Sedangkan hearing hanya sekedar mendengarkan saja. Yang kedua, minimal respon, yakni memberikan tanggapan agar klien merasa didengarkan tanpa memotong pembicaraan, di mana klien bercerita dan diberikan respon. Yang ketiga, paraphrasing, mengulangi kembali apa yang klien sudah ungkapkan agar tidak adanya kesalahpahaman. Fungsinya membuat klien merasa dipahami. Yang keempat, clarification, mengklarifikasi untuk memastikan bahwa kita menangkap hal yang sama apa yang klien ungkapkan kepada kita, untuk memastikan persepsi kita sama dengan klien. Yang kelima, ada communication. Communication ini terbagi menjadi dua bagian, yakni verbal dan non-verbal. Kalau verbal, lisan yang mengungkapkan, keras pelannya, cepat lambatnya omongan kita. Sedangkan non-verbal, postur tubuh kita menunjukkan bahwa kita empati. Contohnya, menghadapkan badan kita kepada klien secara fokus sehingga klien merasa diperhatikan, didengarkan, dipahami, dan nantinya tercipta kepercayaan klien kepada kita. Di dalam metode social group work juga terdapat jenis-jenis kelompok, yaitu ada task group dan treatment group. Pertama, apa itu task group? Task group adalah kelompok yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau penyelesaian tugas-tugas. Tujuan yang telah ditetapkan akan menentukan bagaimana cara kelompok itu bekerja dan peran apa yang akan dimainkan oleh setiap anggota kelompoknya. Task group ini juga memiliki jenis-jenis kelompok di dalamnya. Pertama, ada dewan direksi. Kelompok ini merupakan kelompok administratif yang bertanggung jawab menyusun kebijakan dalam mengatur program-program agen. Dewan ini juga bertugas mengawasi pemimpin agen serta menentukan kebijakan yang harus dijalankan oleh agen. Kebijakan yang telah ditentukan tersebut akan memengaruhi secara langsung apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh praktisi agen dalam menghadapi klien-kliennya. Kedua, ada kelompok satuan tugas. Kelompok ini dibentuk untuk tujuan tertentu dan biasanya mereka tidak terikat lagi dengan agen ketika mereka telah menyelesaikan tugasnya. Anggota kelompok dari satuan tugas ini adalah mereka yang memiliki keahlian khusus dan mereka yang memiliki ketertarikan terhadap topik yang sedang menjadi perhatian. Ketiga, ada komite dan komisi. Kelompok ini dibentuk oleh dewan direksi suatu agen yang bertugas untuk menyelesaikan tugas atau masalah spesifik. Keempat, ada badan legislatif. Badan legislatif ini terdiri dari para representatif yang dipilih yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan hukum dan mencukupi dana untuk program-program berdasarkan hukum yang berlaku. Kelima, ada pertemuan para staf. Para staf ini terdiri dari anggota staf agen yang berkumpul secara periodik untuk mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai, menjelaskan kebijakan baru, dan mendiskusikan kebijakan yang akan ditetapkan. Keenam, ada tim multidisiplin, yang terdiri dari beberapa profesionalis dari berbagai disiplin. Kelompok ini mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mendiskusikan klien atau pasien tertentu yang sedang mereka tangani. Ketujuh, ada case conference. Kelompok ini memiliki kesamaan dengan tim multidisiplin. Namun yang membedakannya adalah anggota kelompok ini tidak bisa menganggap atau dianggap dirinya sebagai bagian dari tim. Atau dengan kata lain, mereka tidak mewakili berbagai disiplin yang berbeda. Terakhir, ada kelompok aksi sosial. Kelompok ini memiliki tujuan untuk mengubah lingkungan fisik atau lingkungan sosialnya.
Para anggota harus memiliki keterampilan dalam membantu kelompok aksi sosial untuk mencapai tujuannya dan memastikan stabilitas yang cukup dari kelompok aksi sosial sampai pada penyelesaian tugas-tugasnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis kelompok yang kedua, yaitu treatment group. Treatment group ini dibentuk untuk berperan dalam memberikan manfaat kepada sesama anggota kelompok tersebut. Nah, classification dari treatment group itu ada 5 hal. Pertama support group, kedua educational group, ketiga growth, yang keempat terapi, dan kelima socialization. Diawali dari support group. Support group ini tujuannya untuk memberikan anggota kelompok kemampuan untuk mengatasi masalah-masalahnya dengan cara coping skill, yaitu dari pekerja sosial memberikan keterampilan-keterampilan yang akan menjadi pembekalan untuk klien dalam mengatasi masalahnya. Tujuannya juga Pexos membentuk kelompok tersebut untuk memudahkan pekerjaannya, yaitu dengan mengklasifikasikan grup-grup yang ada. Selanjutnya ada educational group. Educational group itu berbentuk seperti pelatihan atau pendidikan yang memberi edukasi dan menolong klien untuk mengenal diri dan lingkungannya. Adanya kebutuhan yang membutuhkan metode interaktif dan memungkinkan klien mendapat lebih banyak manfaat. Selanjutnya ada growth group. Nah, growth group ini berbentuk seperti self-empowerment, di mana menawarkan kesempatan pada klien untuk meningkatkan self-awareness dan mengoptimalkan dirinya serta potensi yang berkembang yang ada pada diri klien. Tujuannya untuk membuat perubahan dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri klien tersebut. Selanjutnya ada terapi group. Nah, terapi group ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam diri klien yang biasanya terbentuk dalam kekurangan atau masalah-masalah yang ada dalam diri klien seperti self-love esteem, trauma, dan bentuk-bentuk kesehatan mental lainnya. Selanjutnya ada socialization group. Nah, socialization group ini dibentuk agar klien bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan dipindahkan dengan lingkungan baru sehingga mudah untuk beradaptasi. Nah, di pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang hal-hal penting berkaitan dengan grup. Langsung aja, yang pertama ada universality. Jadi, kita harus berhasil membuat mereka atau klien kita merasa tidak sendiri dalam menghadapi masalahnya. Tanamkan dalam diri klien bahwa ada orang lain yang mengalami hal serupa, lalu bisa sembuh, bisa kembali berdaya, sehingga klien kita menjadi termotivasi untuk bangkit untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu yang kedua ada acceptance. Memenuhi kebutuhan klien akan rasa penerimaan, diterima kondisinya, nilainya, kepercayaannya, kebutuhannya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada hope. Melalui dinamika group work, tumbuh harapan dalam diri klien bahwa dia bisa berkembang. Yang keempat adalah altruism. Ada keinginan untuk menolong orang lain dengan ikhlas. Anggota kelompok bisa saling bercerita untuk kemudian dapat memotivasi dan membangkitkan semangat anggota lainnya untuk berkembang lebih baik lagi. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah cognitive restructuring. Ini adalah proses membuat pola pikirnya berubah dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa menjadi bisa, sehingga klien bisa melangkah dan berjalan ke depan dengan lebih baik lagi. Sekian review materi social group work dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Kami sangat terbuka akan kritik dan saran atas apa yang kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.